Assalamualaikum anak-anak. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mana ketua kelasnya? Oke Ulfa, silahkan disiapkan terlebih dahulu dan dilanjut dengan doa. Bersedia. Siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong menjawab hadir. Ahmad Zuhudi. Hadir, Bu. Oke, Alia. Hadir, Bu. Dayatul. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya guna memupuk rasa nasionalisme kita untuk bangsa Indonesia. Silahkan berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ingatlah bahwa kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi setiap usaha kalian, kerja keras kalian itu merupakan salah satu langkah untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan asesmen terlebih dahulu. Nah, asesmen ini berisikan apa yang kalian lakukan di rumah. Misalnya, siapa yang menemani kalian saat belajar di rumah, kemudian apa harapan kalian di kelas tahun ini. Contohnya, tahun ini saya berharap saya menjadi peringkat pertama di kelas. Jadi kalian sisa centang. Bisa? Bisa. Oke. Tolong dibagi. Berapa orang?
Sudah cukup? Silakan diisi. Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk mengisi asesmen tersebut. Oke, sudah semua. Ibu akan membacakan satu di antara asesmen kalian. Di sini ada Salwa Afila Oriana. Oke, nama panggilan Salwa, umur 17 tahun, terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Salwa sendiri. Harapan untuk kelas ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru terkait perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat terkait materi minggu lalu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Ada yang masih ingat salah satunya? Apa? Kerajaan Malaka, Ibu. Iya. Jadi Kerajaan Malaka itu didirikan pada tahun 1400. Kerajaan Malaka juga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Terus Kerajaan Malaka itu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Ya, oke. Salah satunya tadi Kerajaan Malaka. Apakah ada kaitannya dengan materi kita hari ini? Ini yang akan kita cari tahu. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bagi ini kepada kalian. Coba kalian amati tanaman ini. Ada yang tahu ini tanaman apa? Iya, betul sekali. Cengkeh. Jadi cengkeh biasanya digunakan oleh ibu kita untuk ditambahkan ke bahan makanan seperti membuat opor, kemudian rendang, kemudian apa lagi? Gulai, nasi uduk. Jadi dia itu sebagai pengharum makanan. Nah, selain menjadi pengharum makanan, sebenarnya cengkeh juga memiliki manfaat lain. Jadi cengkeh itu memiliki senyawa eugenol yang bisa meredakan gigi berlubang atau nyeri. Nah, jadi cengkeh ini merupakan salah satu komoditas yang paling dicari di pasaran Eropa. Kira-kira selain cengkeh, komoditas apa lagi yang dicari? Apa? Kopi. Kopi. Pala. Merica. Apa lagi? Apa? Adas. Apa lagi? Kayu manis. Ya, jadi lada, pala, kemudian cengkeh itu merupakan komoditas yang harga jualnya itu lebih tinggi ketimbang harga emas pada saat itu. Nah, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis faktor pendorong penjelajahan samudera bangsa Eropa dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedua, mengolah informasi sejarah baik secara digital atau non-digital dalam bentuk timeline atau infografis tentang proses perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia bersama anggota kelompok secara kolaboratif. Oke, tapi sebelumnya Ibu ingatkan dulu ya kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Yang pertama itu penggunaan HP. Jadi silahkan HP kalian disimpan terlebih dahulu agar kalian lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, berbicara dengan sopan, baik terhadap guru maupun teman. Ketiga, mengangkat tangan bila ingin bertanya dan menjawab. Tadi sudah dilaksanakan ya. Yang keempat, saling menghargai dan membantu. Terlebih lagi pada saat kita melakukan diskusi. Oke, Ibu akan memutarkan satu video terkait materi hari ini. Tapi supaya kita lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri kembali. Oke, masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih. Masih. Oke.
Dengarkan instruksinya. Siap? Siap. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu akan menayangkan dan silahkan diperhatikan dengan baik. Yo guys, balik lagi di channel sejarah kesayangan kalian. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa keluar dari benuanya untuk mencari daerah yang kaya sumber daya alam. Terus sobat historik tahu nih, wilayah Eropa tidak menghasilkan sumber daya alam sebanyak benua Asia dan Afrika. Maka dari itu, orang-orang Eropa harus melakukan kerjasama perdagangan dengan pedagang Asia dan Afrika untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kegiatan perdagangan ini biasanya dilakukan di sekitar Laut Mediterania dan Laut Hitam. Wilayah yang terkenal sangat ramai saat itu yaitu sebuah kota besar yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Kota tersebut adalah Konstantinopel yang kini kita kenal dengan nama kota Istanbul. Bisa dikatakan Konstantinopel merupakan pura penandi perekonomian Eropa. Wilayah Konstantinopel. Oke, dari video di atas ada yang ingin mereview video tersebut? Noval? Oke, silahkan berdiri. Reviewnya di sini saja atau Di situ saja. jadi di video tadi itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi bangsa Eropa untuk berlayar menuju ke samudra yang ada ke samudra Asia. Jadi salah satu faktornya adalah yang pertama itu jatuhnya Konstantinopel di tangan kerajaan Ottoman pada saat itu. Jadi kerajaan Konstantinopel pada saat itu menjadi pusat perdagangan bangsa Eropa. Namun setelah dijajah oleh kerajaan Ottoman, bangsa Eropa akhirnya bingung karena kerajaan Ottoman memblokade semua jalur perdagangan bangsa Eropa. Dan akhirnya bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru. Adapun yang kedua itu adalah mereka juga ingin mereka terinspirasi dari Marco Polo pada saat itu. Marco Polo pernah melakukan perdagangan ke daerah timur pada saat itu dan dibukukan, dan akhirnya bangsa Eropa pun penasaran dan akhirnya mereka juga melakukan perdagangan ke benua yang ada di timur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Noval. Ya, jadi kita akan membahas faktor penjelajahan samudera yang seperti yang Noval bilang tadi. Faktor pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu merupakan ibu kota Bizantium Kekaisaran Romawi, di mana Konstantinopel ini merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara pasaran Eropa dan pasaran Asia. Contohnya Noval orang Inggris, dia lagi mau minum teh dari India. Nah, teh ini harus masuk dulu ke Konstantinopel, barulah masuk ke pasaran Eropa. Nah, sayangnya di tahun 1453 Konstantinopel ini dikepung oleh Turki Utsmani atau Ottoman. Nah, mereka itu dikepung 8 pekan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Nah, kemudian Mehmed II membuat satu kebijakan di mana jalur perdagangan di Konstantinopel itu ditutup. Nah, sehingga membuat bangsa Eropa ketar-ketir nih. Mereka bingung bagaimana caranya bisa mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Sedangkan di Konstantinopel sendiri itu jalurnya sudah ditutup. Nah, seperti yang dikatakan Noval tadi, jalan satu-satunya mereka harus melakukan pelayaran ke berbagai negara untuk mencari pusat rempah-rempah itu sendiri. Yang kedua, adanya teori heliosentris, di mana teori ini mengatakan bahwa bumi itu bulat.
dan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, pada saat itu bangsa Barat, salah satunya itu ada yang namanya Columbus. Christopher Columbus melakukan ekspedisi pertamanya untuk membuktikan teori dari Nicholas Copernicus. Nah, beliau melakukan pelayaran dari titik barat Eropa menuju ke Asia, yaitu India. Nah, namun sayangnya Columbus tidak pernah sampai ke India karena dia itu sampai ke salah satu dunia baru atau wilayah baru yang kita kenal dengan benua Amerika. Nah, yang ketiga, perkembangan teknologi. Nah, di mana mulailah ditemukan kompas dan juga alat navigasi perkapalan lainnya. Dan salah satu perkapalan yang dipakai itu kapal karavel. Yang keempat, semangat 3G, yaitu gold, glory, gospel. Nah, gold itu mencari kekayaan. Glory mencari kejayaan atau kekuasaan. Gospel menyebarkan agama Kristen. Oke, lanjut. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia yang pertama itu karena pasti rempah. Yang kedua, wilayahnya sangat strategis. Ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Dan kondisi politiknya. Dengan masuk ke perpolitikan Indonesia, penjajah dapat memuluskan rencana perluasan wilayah. Nah, karena adanya faktor tersebut dan tujuannya, sehingga ada yang namanya praktek kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Jadi kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Nah, kalau imperialisme, coba Ulfa, bisa tolong bacakan dulu? Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan penjajahan langsung yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain. Oke, jadi perbedaannya apa? Kalau kolonialisme itu lebih ke sumber dayanya, kalau imperialisme itu lebih ke hegemoni atau penguasaan. Masih semangat? Oke, supaya lebih semangat lagi, kita speaking lagi ya. Oke, berdiri lagi biar kita lebih semangat. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, satu kali lagi ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian lembar LKPD. Tapi sebelumnya ini sudah duduk sesuai dengan kelompok yang dibagikan minggu lalu? Oke, bagus. Jadi di lembar kerja peserta didik ini sudah ada langkah pengerjaan. Nah, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah ya? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada barcode. Jadi barcode itu bisa kalian scan. Nanti akan muncul modul yang bisa kalian jadikan referensi. Nah, di sini ada 4 soal yang harus kalian jawab dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, dan terakhir,
kalian nanti buat infografis terkait kronologi perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, kelompok 1 kalian dapat bagian Portugis. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 Inggris, dan terakhir Belanda. Oke, silakan dikerjakan. Semua aktif dalam diskusi. Jadi tidak monoton satu orang saja yang bekerja, tapi yang lainnya juga ikut bekerja. Udah nomor berapa? 4. Infografis aman ya? Sudah ya? Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang naik presentasi? Isra sama? Silakan maju ke depan. Kelompok lain, perhatikan teman kalian yang presentasi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawasri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang telah ibu bagikan. Adapun nama kelompok yang pertama Imelda Damayanti, sebagai Ridwan, Muhammad Isra Basri, Muhammad Fatir, Muhammad Al-Fatih, dan Muhammad Zaid. Hal pertama, mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Karena terputusnya akses perdagangan di Indonesia, sehingga bangsa Eropa melakukan pelayaran di Asia. Apakah hanya demi mencari tempat Eropa? Tidak, hanya mencari Eropa tetapi melakukan perdagangan pada wilayah tersebut. Jelaskan latar belakang kedatangannya bangsa tersebut ke Indonesia. Pada awalnya bangsa Eropa memiliki jalur perdagangan, yaitu Konstantinopel, sehingga jatuh ke tangan Turki, Bukiman, sehingga jalur perdagangan bangsa Eropa ditutup oleh mengaruhkan bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran di wilayah Asia, terutama di Indonesia. Rute pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah kepulauan utara yang mereka sebut sebagai India atau India. Orang-orang Portugis. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Fadil Taufik dari kelompok 3 yang bertanya, ketika Portugis berlayar ke Indonesia, di mana tempat mereka berlabuh pertama kali? Jawab. Jadi tempat pertama kali berlabuh Portugis di Indonesia itu adalah di Kepulauan Maluku, karena di Kepulauan Maluku terkenal dengan kekayaan rempah-rempah, sehingga bangsa Portugis tertarik untuk berlabuh di wilayah tersebut. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah cukup? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan jawaban yang telah kami buat. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Afaf Akram, teman saya yang di samping ini bernama terus Andi Dayatul Qalbi, Hafiz Afrisan Rusi. Selanjutnya saya
Berikut presentasi yang telah kalian tampilkan. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan Salwa. Jadi kesimpulannya yaitu penjelajahan Samudra Barat, penjelajahan samudra oleh bangsa Barat pada abad ke-15 hingga 17 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor utama itu dorongan ekonomi, di mana bangsa Barat mencari jalur perdagangan baru untuk memperoleh rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Dan kedua itu kemajuan teknologi, termasuk perkembangan navigasi dan pembuatan kapal yang memungkinkan penjelajahan yang lebih baik dan tentunya juga yang lebih aman. Dan ketiga itu motivasi politik dan agama, di mana negara-negara Eropa berusaha memperluas kekuasaan dan menyebarkan agama Kristen. Dan keempat itu keinginan untuk menguasai sumber daya alam dan wilayah baru sebagai bagian dari persaingan antara bangsa dari Eropa itu sendiri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Salwa dulu. Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ibu beri kalian 1 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Silakan dijawab. Jadi lembar refleksi ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk ibu ke depannya untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk minggu depan kita lanjut ke materi sejarah VOC di Indonesia. Mungkin sekian saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ulfa untuk memimpin temannya berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.